Sudah 20.00 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan kali ini di Drip Talk edisi ke-12 di Zoom meeting ya. Ini nggak live ke YouTube karena malam ini alhamdulillah saya sendirian karena Mas Agungnya sedang berhalangan. Semoga teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang nantinya yang di YouTube berupa rekaman dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Oke, untuk malam hari ini adalah kita eh, berbicara tentang drip sender atau tema besarnya adalah tanya jawab atau Q&A. Jadi bagi rekan-rekan yang ada di Zoom ada sudah dua orang yang masuk. Ada ini Mas atau Pak ya, Pak Subhan sama Mas Radisa. Silakan nanti bisa bertanya baik open mic maupun melalui fitur chat di Zoom ya. Baik, untuk memulainya, saya mungkin mau menyampaikan sedikit materi ya, karena memang belum belum ada pertanyaan masuk nih. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan reguler tadi sudah kita jawab melalui Japri maupun di grup ya, sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Ya, saya ambil contoh pertanyaan yang masuk tadi adalah terkait yang terakhir masuk terkait bagaimana cara membuat loop message di trip sender atau pesan berulang baik ke sebuah list ataupun ke dalam grup tertentu. Terima kasih yang sudah bergabung lagi ada beberapa orang ada Pak Deddy Hartono dan Nizam Jombang. Terus juga ada Pak Jul. Silakan apabila ada pertanyaan bisa langsung open mic atau melalui kolom chat ya. Oh ya tadi sedikit studi kasus terkait fitur looping message yaitu pesan berulang ya. Saya mau share ini, share screen di layar satu ya. Nah, ini sudah kelihatan. Fitur pesan berulang itu bisa kita lakukan baik di grup maupun di personal ya. Nah, ini contohnya eh, kita pakai nomor yang sedang saya pakai ini. Bagaimana kita membuat pesan berulang ini ya. Ini namanya loop message ini. Ini kebetulan kalau di sini daftarnya pertama nih, padahal fiturnya ini bukan fitur dasar, tapi fitur termasuk fitur lanjutan ya. Bisa dari sini ataupun kita kemudian dari list ini. Kalau dari sini klik loop message, kemudian kita cari list yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kalau kalau kondisinya kita sudah punya list. Ini contoh saya mau buat pesan berulang di grup sebelah ya, maksudnya grup-grup yang saya buat kelola sendiri untuk tes dan segala macamnya. Isinya itu ada 3 grup. Nah, ini kalau mau lihat grupnya di sini ya. Nah, ini isinya adalah grup. Nah, ada grup satu, grup 2, grup 3. Kalau tampilannya grid seperti ini. Grup satu, grup 2, grup 3. Nah, cara membuatnya itu di sini. Yang namanya loop message, yaitu pesan berulang, gitu ya. Ini jangan lupa tombol yang diaktifkan, supaya dia nanti jalan. Eh, Pesan berulang itu biasanya kita setting satu saja. Ini contoh ini ya, misalkan reminder eh, acara malam. Ini misalkan apa namanya settingannya adalah kita mengadakan acara tiap malam jam 20.00 gitu ya. Akan dikirim kalau ini kan 1 hari. Tapi kalau saya setting 1 hari, terkirimnya baru besok ini. Ini untuk tesnya saya buat misalkan 1 menit saja untuk tes pesannya ya. Nah, misalnya di sini. Ini karena di grup berarti sapaannya semuanya ya.
Malam ini kita ada eh, meeting jam 8. Oke, kemudian kita klik ini sudah selesai, pesannya saya tes singkat, kemudian ini sudah selesai ya. Kemudian kita klik simpan ini. Sudah disimpan, maka dia kita lihat di antriannya sini. Nah ini ada ke grup sebelah yang satu, eh, grup sebelah satu lagi, dan ini satu lagi. Ada tiga yang berulang selama eh, apa namanya tiap menit ini. Ini 20.06. Nanti setelah yang satunya terkirim, maka dia akan mengirim lagi itu. Statusnya masih waiting, ya kita biarkan dulu kalau waiting karena baru di setting ini ya. Ini tadi 20.06 sekian detik. Maka akan terkirim 20 kurang lebih 20.07 sekian detik. Itu ya. Nah ini listnya. Ini hidup ya. Oh hidup. Ini kalau tombolnya nggak hidup, ini pesannya dia muter-muter itu. Nah ini adalah settingan untuk loop message ke sebuah grup gitu ya. Tampilkan yang waiting saja biar kelihatan. Oh sebentar, ini sepertinya Hmm, on. Oh ini masih berulang seperti sebelumnya ya. Oh mungkin ada update. Baiklah ini jadi untuk settingannya seperti itu ya. Kalau untuk ini coba kita stop dulu, kita setting ke yang personal karena grup ini beberapa hari ini ada update terkait apa namanya grup. Ini saya menggunakan versi 4, coba kita versi 3 saja. Ini untuk menghentikan ini, kalau loop message itu cukup dihapus pesannya saja itu. Oke, maka di sini dia yang waiting tadi kita hapus saja biar nggak mengganggu. Oh, coba saya tes pakai yang versi 3. Karena di versi 4 tadi ada yang belum diupdate terkait versi loop message-nya. Oke, terima kasih yang sudah tambah bergabung lagi. Ini ada tambahan beberapa orang ya silakan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat saja ya. Ini karena tadi belum ada pertanyaan yang masuk baik lewat Japri maupun di Zoom, jadi saya inisiatif untuk membuat settingan loop message ini ya. Eh, di list grup sebentar ada suara yang masuk ya. Oke, coba grup sebelah ada nggak? Oh, ada. Coba kita tes di sini. Oh ini tadi yang tadi tuh loopnya sudah hidup. Ini harusnya loopnya kalau baru di setting ini mati ya. Tadi kayaknya sudah ada settingan sebelumnya yang baru saya tes juga. Oke, kemudian tes halo. Kita setting 1 menit dan coba kita simpan. Nah ini ada tulisan ini. Ini kita aktifkan ya, aktifkan sekarang. Kemudian kita simpan dan di sini ada queue-nya. Nah, ini sebenarnya baru benar. Kalau yang tadi ada settingan yang hidup, saya lupa belum dimatikan. Loop loop message ke grup juga.
Ya. Nah, ini pesan yang waiting, nanti dia akan berulang setiap 1 menit ini, jam 20.10, 20.11, dan seterusnya. Kita tunggu sebentar. Jadi di menulis ini, selain loop message juga bisa kita aktifkan yang namanya evergreen dan lain sebagainya. Tetapi jangan dicampur di sini. Ini kan ada menu ya, ada ini evergreen sama ini drip message. Ini dipilih salah satu untuk metode penyampaian. Soalnya kalau dicampur nanti dia pesannya akan double, dari sini dapat, karena tombolnya ini belum, untuk satu list dia belum 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 terpisah ya. Oh, ada yang baru gabung, jadi silakan bagi yang baru gabung. Oh, oh, baik, saya langsung jawab pertanyaan aja yang kalau sudah gabung. Ada slide-nya nggak? Oh, nggak ada slide-nya karena kita ngobrol santai ya. Tema Drip Talk ini untuk malam ini bebas, jadi sesuai dengan pertanyaan yang masuk saja. Ini dari Tohoro Salamnya, setelah ke list untuk campaign itu apa ya maksudnya? Jadi eh, maksudnya setelah ke list untuk campaign itu apa ya? Jadi eh, setelah ke list ini ya, ini list ini bisa kita lakukan beberapa action di dalam list ini. Ini contoh grup misalkan. Ini bisa kita kirim evergreen campaign, love message, dan drip message atau salah satunya. Oh, ini kayaknya ada perubahan lagi nih. Sebentar saya sambil konfirmasi juga ya. Di, oke. Untuk campaign, kalau untuk campaign dia bisa ke list dan juga bisa ke grup ya. Jadi setelah listnya kita buat, ini contohnya tadi ya. Setelah listnya kita buat, list-list ini, baik dari grup maupun dari kontak, itu kemudian bisa kita lakukan campaign. Campaignnya di sini menunya. Nah ini, kalau campaign seperti ini, kita klik campaign, kemudian ke pilih yang list, misalkan tes Sapa Malam. Ini grup ya. Judul campaign disesuaikan dengan isi campaignnya. Ini. Kita klik langsung. Kalau ini kan kita nggak apa namanya, nggak setting waktu. Jadi setelah kita simpan dia mengirim gitu ya. Nah ini statusnya untuk detail pesan itu seperti ini. Ini jumlah jumlah kontak atau jumlah grup. Ini yang dihitung adalah selain grupnya atau selain kontaknya, yang dihitung adalah pesannya. Kalau ini karena tadi pesannya cuma satu, maka dia dihitung sebagai 3 kontak. Kalau pesannya 2 sekali kirim tadi, maka dia di sini akan menjadi 6 dan seterusnya. Nah, ini sudah terkirim. eh ya. Dan yang pengulangan tadi ya, yang pengulangan juga sudah masuk. Nah, ini kalau lihat hasilnya di sini ya. Ini yang pengulangan per menit tadi ya. Oh, yang 20.11, 20.12, 20.13. Nah, ini yang dari campaign. Ini di grup. Oke. Ternyata yang loop message-nya tadi jalan ini ya. Nah, kalau untuk mematikannya di sini ya. Ini dimatikan saja. Simpan. Itu untuk campaign ke grup ataupun ke personal caranya sama. Jadi dipilih list grup atau list personal yang sudah kita buat. Itu yang paling paling gampang seperti itu untuk ngirim campaignnya.
Dan pertanyaan, kalau pesan berulang tapi pesan berbeda bagaimana? Kalau yang berulang tapi berbeda belum bisa, karena settingannya eh, apa namanya di loop message ini tadi ya. Eh, ntar dulu di loop message list misalkan sini tadi. Kalau kita setting loop message ini eh, untuk pesan keduanya ini misalnya pesan satu ya. Nah, untuk pesan keduanya ini dia tidak ada jeda jeda loopnya belum ada. Jadi dia akan dikirim default yaitu sekitar 10 sampai 15 detik dari pesan pertama atau dikirim bareng. Misalkan ini pesan dua. Jadi nggak bisa kalau yang pesan berulang sama karena belum ada polanya untuk mengirim berulang. Loop message ini maksudnya berulang. Kemudian berdasarkan ini misalkan pesan ke satu hari, pesan kedua tiap 2 hari itu belum belum ada, belum ada seperti itu. Jadi dia sekarang settingannya adalah untuk satu pesan. Ini cocok untuk pengingat atau reminder dari misalkan eh, tagihan utang ke list tertentu yang misalkan jatuh temponya tiap tanggal 20 atau metode penagihannya setiap 3 hari sekali gitu. Nah, yang sudah bayar baru baru kita hapus dari list itu. Itu bisa bisa seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari DB ya. Beda drip message dengan evergreen campaign apa, bro? Sebenarnya dia hampir mirip. Ini saya kasih bocoran saja. Fitur ini adalah fitur paling lama di list ini. Ini awalnya mau dihapus setelah evergreen ini ada. Hanya saja begini, karena masih banyak user yang menggunakan ini, maka ini atau sampai sekarang kami pertahanan untuk tidak dihapus. Jadi yang lebih baik, kalau saran saya adalah menggunakan evergreen. Karena evergreen ini, pertama pengiriman pesannya itu eh, fleksibel ya, pesan dihapus, pesan ditambahi, setting delay-nya bisa diubah, termasuk pesannya ditambah dan dikurangi. Terus setting delay-nya ini berdasarkan pesan sebelumnya. Misalkan yang pesan pertama ini 0 menit, kayak gini, 0. Kalau 0 satuannya menit ya. Nah, jadi setelah list itu nomor masuk ke dalam list, maka langsung dikirimi pesan satu. Kemudian pesan keduanya adalah 1 hari. Ini 1 hari dari pesan pertama. Nah, kalau drip message itu bukan seperti itu, tetapi eh, triggernya itu sama semua. Jadi misalkan pesan satu ini 0 menit ya, tambah lagi dripnya. Ini sekitar misalkan 2 menit itu. Maka ini ya, triggernya adalah nomor itu masuk ke dalam list dihitung. Jadi ini nol langsung dikirim, kemudian ada yang barunya bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan user masuk ke dalam list 2 menit, misalnya yang selanjutnya 1 hari, sama dihitung dari sini, dari pesan pertama ini triggernya, dari list masuk dan pesan. Dan ini kurang kurang fleksibelnya apa? Karena eh, pertama nih tidak ada fitur pengiriman berdasarkan tanggal, dan juga ketika ada penambahan dan pengurangan pesan nggak ada notifikasi untuk diaktifkan ke nomor baru atau ke list yang lama. Kalau di drip message ini ada, di Evergreen ini ada. Misalkan ini tes satu saja ya, tes satu campaign setelah 0. Ini berarti kan langsung langsung kita kirim saat ini juga ya. Tes EC1. Ini kalau mau diaktifkan, ini drip up. Oke, ini tambah button. Oke, tambah satu, kemudian tambah lagi, misalkan tambah button dua. Kita klik simpan ya. Ini sudah selesai.
Nah, ini diaktifkan. Kemudian ada pilihan ini, send to current contact. Kita jawab yes, karena di dalam list itu sudah ada kontaknya. Kalau di no, send to new contact only, maka dia hanya mengirim kontak yang baru masuk kemudian. Ini kan tadi sudah ada tiga ya. Nah, berarti kalau sudah ada tiga, dia akan dikirim juga ketiganya. Nah, ini eh, hasilnya di ini kita lihat tadi. Nah, ini tes SC1 nih. Oh, ini pesan berulangnya masih jalan dari nomor yang satunya lagi. Maksudnya nomor yang sama tetapi di list yang satunya lagi. Nah, ini seperti ini. Pesan yang evergreen tadi tesnya ya. Sebentar, saya matikan list yang eh dari sini. Eh, ini kayaknya masih ada yang aktif tadi. Di list. Oh ya, ini masih ada yang aktif. Nah, ini klik simpan. Nah, dia berhenti nih. Jadi sekalian karena banyak yang sering nanya juga menu queue nih artinya adalah menu antrian pesan ya. Jadi misalkan ada pesan-pesan yang antri tapi kita nggak butuhkan lagi atau sudah expired dan segala macamnya, kita pilih yang berdasarkan yang ini yang waiting. Ini kan kelihatan ya, yang waiting saja dan kita hapus. Delete all ini maksudnya delete all dari yang tampil ini ada tiga pesan. Kalau banyak misalkan 50 atau 100 pesan ya di sini kelihatan. Klik delete all. Sudah, dia pesannya nggak mengirim lagi situ ya. Oke, itu terkait waduh. Ini ada dari Jul. Defender ini bisa dijelaskan fitur-fitur utamanya dan fitur-fitur lainnya. Nah, ini kalau penjelasan fitur ini akan lama sekali karena fiturnya banyak. Kalau mau dilihat di sini ya, ini ada YouTube-nya. Kita sudah sering live juga di sini. Nah, silakan. Ini saya paste di kolom chat atau ya silakan di subscribe supaya kemudian tidak ketinggalan ya. Ini yang sudah dibahas ya. eh, ini yang kita sedang live. Ini yang eh, tadi Evergreen Campaign. Ini chat AI dan seterusnya ya. Ini ada yang video ataupun ada yang live. Ini. Yang baru-baru itu adalah yang dari tampilan ini ya. Tampilan yang ngabuburit ini. Ini yang warnanya. Ini warna warna lama ini adalah settingan di tampilan yang lama. Ini belum kita hidden karena menunggu yang ini selesai semua. Ini sebenarnya sudah sebagian besar. Nah ini terkait list dan seterusnya dia ada tentang bot, eh, tentang eksperimental. Tadi fitur yang sudah kita pakai juga OTP, chat AI dan affiliate ini sudah dibahas tuh. Itu terkait fitur-fitur. Sebenarnya kalau masalah fitur utama atau fitur apa namanya? Ada yang bilang fitur utama atau fitur pendamping itu tergantung dari user masing-masing. Karena penggunaan drip sender ini ada yang memang misalkan dia hanya menggunakan ini saja. Nah, ini hanya dia menggunakan hanya ini saja, APK. Tapi dia tidak menggunakan menulis, daily, dan seterusnya. Nih. Itu bisa juga. Atau dia hanya menggunakan webhooknya saja. Nah, itu jadi pengertian fitur utama dan itu nanti kita kembalikan kepada user sesuai dengan kebutuhan. Karena yang utamanya itu dari masing-masing user kadang beda juga itu. Ya, ini menu-menunya, menu yang di atas ini dia sama dengan yang tampil di sini. Ini bedanya kalau kita klik langsung menuju ke tujuan yang dimaksud itu ya. Mungkin bisa dispesifikasikan saja kalau terkait kemudian dari Egi Air, kalau masih pemula banget belajar awal materi Drive Center ini, itu sama ya. Sebaiknya itu nonton YouTube yang ini tadi, kita sudah ada. Nah, mulainya dari mana sesuai kebutuhan. Misalkan mau campaign, ya kita klik yang campaign dulu, atau list building, atau mau buat bot dulu, itu silahkan. Nah, mumpung kita masih, apa namanya, bareng di sini, bisa langsung ditanyakan aja tuh, mau belajar apa dulu yang paling awal. Karena terus terang saja,
Itu tadi setiap orang tuh beda penggunaan terkait drip sendernya. Ada yang dia hanya memakai fitur ini, misalnya chat AI-nya. Ada juga tuh. Ada juga yang kemudian dia campaign, tapi nggak pernah campaign ke personal. Dia campaignnya ke grup saja. Ada juga tuh. Ada juga yang nggak pakai fitur itu, tapi dia pakai fitur-fitur lain, misalnya hanya untuk list list building saja di sini, dan kemudian menggunakan fitur-fitur dari ini hanya evergreen saja misalnya. Nah, itu tergantung dari alur yang em, user itu mau pakai seperti apa. Drip sender bisa mengucapkan milad berdasarkan tanggal. Nah, ini terkait bertrigger berdasarkan tanggal lahir belum ada ya. Nanti ya insya Allah kita masukkan ke apa namanya ke request ke programmer kita, ke developer kita supaya itu bisa dimasukkan gitu ya. Karena untuk saat ini belum ada triggernya. Nah, jadi pengiriman itu berdasarkan notifikasi yang masuk, berdasarkan list yang ada. Tapi kalau untuk tanggal belum bisa membaca secara spesifik ini ya. Rekamannya ada insya Allah nanti diupload juga di channel kita, channel Drip Sender yang sudah disebutkan tadi ya. Ah, ini Mas, ada yang... Yup. izin aja Mas. Yo, silakan silakan bisa langsung. Ini sambil Kita langsung ngomong nggak apa-apa ya Mas? iya iya silakan. Ini Mas, saya mau nanya itu tentang mungkin broadcast kirim pesan tapi terjadwal gitu Mas. Bisa nggak ya kira-kira drip sender tuh? Ya tadi yang kita praktekkan itu adalah dikirim langsung karena kita nggak setting jadwalnya ya. Tapi kalau mau dibuat setting jadwalnya ya bisa juga. Nah, ini mau pakai Jadi apa? kayak Eh, Pesan berseri itu ya. misal ngirimnya ke grup atau personal sih Mas, dua-duanya sih. Terus misalnya pagi jam sekian, siang jam sekian, sore jam sekian. Bisa Nah, gitu lah Mas itu, ya? lah itu tadi sudah dipraktekkan. Tadi karena nggak disetting jamnya saja. Oh yang Heeh. pertama tadi yang paling pertama tuh Mas. Iya, jadi dari sini bisa dari namanya evergreen. Kalau berdasarkan jam itu di sini. Nah, ini diaktifkan. Misalkan tambah ini. Ini kita di judulnya disesuaikan saja ya. Ini contoh aja pesan satu. Kemudian akan kita kirim. Ini default default kini 1 hari cuma bisa kita kirim sekarang ini sekarang ini 20.27. Berarti kita setting di sini 20 eh, 20.30 ya. Tanggalnya sekarang aja tanggal 26 20.30. Ini pesan satu. Halo, ini pesan satu. Oke. Kemudian pesan ini di campaign ya, bukan pesan baru itu keduanya dikirim juga ini bisa di setting. Misalkan akan dikirim ini besok saja misalkan. Ini pesan kedua. Oke, biar nggak bingung, saya setting saya tesnya dua ini aja ya. Ini bisa diaktifkan di sini atau juga di save di sini. Kita klik save di sini ya. Eh, yes, aktifkan. Kita klik yes juga karena akan mau dikirim ke semuanya ya. Nah, antriannya nanti kita bisa lihat di sini. Nah, nah ini kan ada 3 grup ya. Nah eh, ini yang pesan satu ini akan dikirim 20.30. Nah, yang pesan kedua nanti antriannya nanti munculnya itu setelah pesan ini dikirim gitu loh. Ini dia menyelesaikan yang ini dulu. Untuk melihat Ah, ini di sini. Ya kan ada tanggalnya, ada tanggal eh, 26 bulan 5 2025 jam 20.30. Nanti yang berikutnya nanti sesuai settingan tadi yaitu tanggal. Nah, ini sambil sambil jalan saja ya. Nanti kita cek antrian berikutnya sesuai dengan settingan di apa namanya? Di Evergreen Campaign. Ini kita menggunakan Evergreen Campaign ya. Nah, ini. Yang pesan kedua tuh ini antriannya 27 Mei 2005 jam 20.28. Nanti dia muncul di sini. Setelah yang ini selesai. Ya kan kalau sedikit kan gampang, tapi nanti kalau banyak ya kalau mau ditampilkan kayak gini, kita klik yang waiting saja supaya. Nah, itu untuk settingan pesan terjadwal dan pesannya banyak itu bisa seperti itu.
tapi nggak bisa berulang. Nah, yang berulang tadi sudah ada yang nanya itu belum bisa dengan pesan yang banyak. Ini tujuannya adalah kalau berdasarkan tanggal ini biasanya yang cocok adalah untuk reminder acara. Misalkan H-1, H-2, 30 menit sebelumnya. Seperti yang di grup tadi, di grup user drip sender itu dia menggunakan evergreen campaign seperti ini. Itu kan ada yang 15 menit lagi, 30 menit lagi itu menggunakan fitur ini. Dikirim ke grup gitu ya. Itu Mas ya. Jadi kayak pengingat. Ya, itu cocok untuk pengingat yang waktunya sudah tetap. Misalkan acaranya tuh hari Sabtu pagi jam 8. Maka hari Jumatnya kita dari hari Kamis, nah hari Kamis kita kirim jam 8. 2 hari lagi hari Sabtu kirim, hari Jumatnya kirim. Kita bilang 1 hari lagi. Kemudian hari Sabtunya kita kirim. Misalkan eh, 2 jam lagi. Kemudian ada pesan 1 jam lagi ya. Kayak gitu itu. Itu bisa disesuaikan. Jadi disiapkan dulu alurnya untuk remindernya itu mau seperti apa itu. Karena yang Berarti susah kalau eh, eh, eh. maaf Mas. Berarti kalau misalnya untuk share artikel gitu kayak artikel pagi, siang, sore itu berarti nggak cocok Mas. Oh, kuliah WA keluar gitu ya. Gimana? Ya bisa juga kalau artikelnya langsung, Hmm, temanya artikel langsung yang disampaikan di chat WA itu gitu loh. Bukan iya artikel iya. bukan artikel yang diterbitkan. Kalau yang diterbitkan itu belum belum bisa terhubung kecuali menggunakan webhook. Nah, itu webhooknya tingkat advance. Jadi maksudnya webhooknya ditanam di websitenya masing-masing terkait eh, apa namanya jam posting itu. Nah, ini coba Hmm. 20 31 sudah ya. Nah, ini yang 20 30 sudah terkirim. Kita cek di sini. Nah, ini yang pesan satu ini sudah terkirim ya. Ini pesan satu, ini pesan satu. Oh Nah, iya. antrian berikutnya ini besok. In a day, berarti 1 hari lagi. 27/5/2025 jam 20.28. Nah, kayak gitu. Itu contoh-contoh kasus penggunaannya yang cocok adalah untuk reminder acara yang jadwalnya sudah tetap, Pak. Dia bisa dikirim menggunakan fitur tadi send by date evergreen kirim berdasarkan date and time maksudnya. Tuh. Hmm. Iya, iya. Nah, itu Mas ya. Ke ke list berarti Mas ya, itu yang navbar, top navbarnya berarti ke list dulu, Iya. habis itu ke evergreen berarti Mas ya. Ya, itu kalau menunya tergantung kebiasaannya. Ini sekarang yang tampilan baru ditampilkan juga di sini. Ya, misalkan ini mau tadi berarti dia kalau mau bingung dicari di sini aja. Nah, ini evergreen campaign. Nah, evergreen campaign mau ke list yang mana? Eh, Hmm. Kalau bisa misalnya ke di list sini itu bisa. yang ke kontak berarti ya, bukan ke grup. Ya, listnya tergantung yang dibuat. Kalau listnya isinya kontak, maka dia ke list kontak. Ini kan yang saya contohkan ke grup. Ini tadi list dalam bentuk grup. Oh, Heeh. Ini bedanya ya. oh, Kalau iya. kalau grup itu dia bukan nomor HP, tapi ya apa namanya ini ID group. Eh, ID grupnya kita ngambil dari sini. Nah, grup-grup yang kita ikut itu ada di sini. Nah, misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Dan nomor kita, maksudnya nomor nomor sendernya, nomor nomor yang kita setting ini harus masih ada di grup ini. Jadi walaupun ID grup ini saya misalnya ID grup saya ini bocor ke ya ke peserta Zoom, ya peserta Zoom ini juga nggak akan bisa ngirim ke grup sini karena kan dari WhatsApp-nya sendiri nggak bisa orang yang ada di luar, termasuk nomor saya misalkan sudah left dari grup ini gitu misalnya, ya nggak bisa juga ngirim ke sini walaupun saya punya ID grupnya. Nah, itu bedanya grup dengan personal. Kalau personal selama nomornya benar dan aktif masih bisa kita kirimi walaupun kita nggak satu grup gitu. Nah, ini kalau list ini, kalau list 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 personal itu ya seperti ini. Misal contoh, nah gini, ini Oh iya iya. isinya nomor, ini tampilan ini. eh, Kalau database-nya banyak ya bisa ditampilkan juga. Ini kan ini isinya hanya name dan phone saja untuk tes tadi, maka yang tampil Hmm. hanya ini. Nah, itu beda list ini ya. Eh, Kalau cara membuat list grup, sebenarnya di live yang sebelum sudah pernah dibuat, cuma
untuk ininya seperti ini. Jadi untuk list group misalkan ini saya buat yang baru user drip sender tanggal ini tanggal 26 ya. 26. Oke. Nah, untuk menambahkan sebagai grup itu kita pilih di sini di add kontak kemudian add kontak yang manual karena grup ini ya. Sebentar. Kita nyari grupnya di grup. Oke, kita cari. Nih, misalkan ini drip sender 2 kita copy ya. DS2, saya singkat saja. Ini jangan lupa dicentang add as a group. Nih, Iya, iya, iya. submit. Ya, kemudian yang drip sender 1 ini DS1. Berarti Mas, Kayak gini ya. maaf nanya lagi, nanya di tengah-tengah. Hmm. Ini kalau misalnya list grup gini berarti yang kekirim ke grup-grup ya Mas, bukan ke anggota grupnya ya berarti ya? Ya, Bukan kalau personal ke anggota. kalau grup dia ke grup. Ini DS. List grup berarti ke grup. Ya, kalau list Oh, grup ya ke grup. Hmm. oh, iya, iya, iya. Nah, kayak gini dia hasilnya. Kalau yang list biasa ya seperti ini contohnya bisa dari file CSV dan seterusnya ya. Nah, terus ya, Oh, iya, iya. saya beralih ke ada tutorial penggunaan webhook dan APK. Nah, ini menarik. Kalau APK itu dia ngirim pesan menggunakan tanpa menggunakan aplikasi Drip Sender itu bisa. Contoh yang paling banyak adalah untuk notifikasi itu yang paling banyak. Itu. Penggunaannya gimana? Nah, penggunaannya itu cukup dengan sangat simpel kalau dari Drip Sender itu. Cukup dengan copy paste APK ini, kita copy ini, maka sudah bisa digunakan. Untuk pengetesannya di sini. Pengetesannya tuh di sini, di Playground API Test. Ini ada templatenya, misalkan kirim pesan. APK-nya berapa? Ini contoh punya saya. Kemudian ini pesannya apa? Testing. Dikirim kemana? Nah, oke, kemudian kirim. Oke. Ini sudah sukses ya kalau ada seperti ini. Eh, oke, sukses ya. Kita tes hasilnya di sini ya. Ini pesannya nih. Testing 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk penggunaan di luar drip sender, ya tadi cukup copy paste APK yang kita punya. Penggunaannya mau di mana? Misalkan ini contoh yang sudah ada itu di form ordernya tab set ya. Nah ini di formulirnya, bukan di formnya, bentar. Di detailnya, kemudian di ini, nah notifikasi WhatsApp menggunakan APK Drip Sender. Nah ini, tinggal dimasukkan di sini. Nah, ini setting pesannya. Jadi untuk penggunaan APK sesimpel itu, tergantung nanti penggunaan masing-masing di platform integrasinya. Oh. Kemudian terkait penggunaan webhook juga sama sebenarnya. Eh, ini contoh, coba saya cek dari ini, ini adalah tes ada tab set ya enggak? Oh, bukan yang ini. Contoh integrasi webhook itu yang paling simpel, sebentar saya buatkan ya. Dari awal saja lah. List test webhook. Oke, kemudian di show, kemudian nambahkan input listnya dari webhook. Kita aktifkan di sini, simpan. Nah, ini ada webhook URL-nya, bisa kita klik salin dulu. Oke ya. Nah, ini actionnya simpan ke list dan juga misalkan tambahkan pesan. Ini adalah pesan notif dari action webhook drip sender.
Oke, simpan. Kita mau pasang di mana ininya, URL-nya ini. Oke. Saya contohkan di yang pernah saya buat itu di sini ya. Lupa, lupa. Ada di webhook. Webhook. Nah ini. Oh misalkan ya, webhooknya seperti ini. Webhook. Nah ini ditambahkan ketika orang kemudian complete registration misalkan. Ini tinggal kita simpan ini ya. Nah, pesannya nggak kita setting di sini, tetapi kemudian setting di eh, webhooknya. Oh ini ada tiketnya ya. Terus sebentar ini kayaknya bukan yang ini. Saya lupa untuk tes webhooknya kemarin yang mana ya? Ah, ini dia. Nah, ini pesannya ini. Ini adalah pesan dari notif dari Action Webhook. Jadi nomor yang ngisi di sini tadi, ini formnya bebas saja. Ini hanya contoh ini aja ya. Eh, dia masuk ke sini. Nah, ini tes webhooknya, namanya Sandy, nomornya ini. eh, Parameter lain ada nggak? Ada. Nah, ini banyak itu. Email, domain, dan seterusnya. Kalau mau diaktifkan itu. Hmm. Kalau diaktifkan, ada nggak emailnya tadi? Oh, ada. Nah, ini contohnya. Nah, itu contoh untuk penggunaan webbooknya ya sama seperti itu, simple. Kemudian tinggal eh, di ini kan saja dipasang di website masing-masing atau dibutuhkan. Termasuk dipasang di ini di platform Blogspot apa website HTML. Eh, di HTML ya. Ini contohnya contoh yang seperti ini ya. Oh. Nah, kayak gini bisa. Ini juga saya setting menggunakan webhook drip sender ya. Kalau HTML-nya seperti apa? Kalau yang model HTML ini agak ya buka ini ya. Dia formatnya seperti ini. Coba ini. Dia formatnya adalah lebih mana ya? Ya harus ngerti HTML. Kalau memang dia mau dipasang di HTML Blogger misalnya atau di WordPress dan seterusnya itu. Kemudian ini kita lihat di sini. Nah, webhooknya seperti ini. Ini kalau masalah tampilannya bebas. Yang kita gunakan adalah ininya. Nah, ini link link dari list yang kita pakai tadi. Ini juga bisa di hidden ya kalau yang lebih advance lagi HTML-nya bisa di hidden. Kalau ini nggak saya hidden karena untuk menunjukkan ini actionnya dari mana. Nah, ini sama seperti ini. Hmm. Kalau susah-susah ya bisa pakai AI atau apa untuk membantu penggunaan webhook-nya. Nah itu webhook dan APK banyak penggunanya, termasuk ya ini yang ada misalkan di sini di apa dari tabset ini. Oh. Dari ini Go Ramadan tabset misalkan ini. Ah, ini bisa juga. Ini juga dia menggunakan webhook ini. Nah, ini website URL-nya dia.
Hmm. Ini menggunakan webhook juga. Ambilnya dari mana? Dari yang Ramadan ini kalau nggak salah ya. Ini untuk tesnya saja. Nah, di sini. Oh, kita pakai nomor yang lain. Bentar, yang nomor yang belum masuk di sini. Kalau yang sudah masuk kan dia nanti double ya. Ku Ramadan. Ini yang mana nih? Ada dua. Oke, coba kita hapus dulu aja. Nah, ini sudah. Oh, kita lihat pesannya yang keluar. Nah, ini. Nah, ini pesan dari settingan webhook tadi. Notifikasinya ada di drip sender ya. Dan dia masuknya ke, ini ada yang agak kembar listnya. Saya lupa ngapus salah satunya nih. Ini apa ya? Di list mana tadi ya? Yang Ramadan. Jadi settingannya sama kalau ini dari tab set. Oh ini ya. Oh bukan yang ini yang simple. Yang list Ramadan. Nah ini notifikasinya nih. Oh ya simpan ke listnya tadi belum belum kita aktifkan ini ya. Ini pesannya tadi. Kemudian ada dua action yaitu simpan ke list dan pesan itu ya. Jadi di sini kita tes pakai nomor yang lain lagi, misalkan emailnya ya. List. Ntar dulu nih, udah saya aktifkan belum tadi ya? Tab set, simpan. Nah, jadi setelah orang mengisi form di sini, ini kayaknya ada, saya rubah lupa dari form yang mana. Jadi intinya bisa dipasang di manapun itu ya terkait eh, webhooknya ini. Kalau mau lihat kode HTML-nya ini ya bisa juga ini di Ramadan 2025. Eh, Kalau ininya bisa bisa dimodif masing-masing ya. Itu untuk penggunaan APK dan webhook. Jadi bisa dipasang di manapun sebenarnya. Ini kalau saya yang terus terang aja kalau kalau saya itu tidak hafal kode HTML. eh, Kalau untuk kode umumnya seperti ini. Web bukan di sini ya. Di dokumen. Nah, ini contoh 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 yang paling simpel itu seperti ini. Ini saya buat berkali-kali baru masuk misalkan. Nah, ini kodenya tampilannya seperti ini misalkan ya. Hmm. Ini untuk notifikasi saja misalkan. Oke, maka dia ngirim juga ini pesan dari webhook. Nah, kodenya seperti ini. Hmm. Tetap menggunakan list dari ini fetch dari list yang kita punya. Kalau pesannya
pesannya di setting tetap di drip formnya. Eh, Bukan di sini ya. Kalau di sini bisa juga, cuma lebih lebih sulit. Saya juga nggak hafal itu kalau untuk membuat pesan langsung dari webhooknya. Nah, itu contoh-contoh penggunaan webhook. Silakan nanti dicoba, baik dia digunakan di dalam drip sender maupun dia di luar drip sender. Kalau ada masalah, nanti bisa langsung japri ke saya terkait penggunaan APK maupun drip sender. Nanti, karena nanti pengecekannya beda-beda, tergantung penggunaannya. Nggak selalu penggunaannya seperti ini juga. Nanti bisa beda tergantung kebutuhan user. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Masih ada nggak? Oh, chat AI sudah kita bahas di ini. Saya nggak akan ngulang lagi karena lama juga ini. Maksudnya lama, hampir hampir 1 jam juga nih. Ini ya, chat AI. eh saya salin di sini di chat ya. Chat AI. Ini termasuk ininya, termasuk saya ulas sebentar aja. Oh, saya aktifkan dia chat AI itu di nomor yang nomor drip sender, tap site, dan seterusnya. Ini chat AI-nya. Nah, yang ini sekilas saja ya. Ini token yang kita miliki, kalau habis bisa diisi ya. Nah, kemudian ini adalah product knowledge, ini eh, prompt yang kita masukkan kepada AI kita. Eh, Boleh banyak, boleh detail, ataupun ya tergantung kebutuhan. Kalau terlalu detail ya dia akan membaca detail itu. Kemudian di nomor admin yang menghandle ini, misalkan ada yang tidak bisa dihandle oleh AI ini, nomor ini, maka dia akan dialihkan ke nomor admin. Kalau nomornya ada lebih dari satu, tapi kalau nomornya satu ya tetap dihandle ke nomor ini juga. Ini settingan utamanya nih hidup ya. Kemudian add-on-nya ini adalah beberapa settingan tambahan. Ini tetap sama, ini sama. Nah, ini ada human handover, ada add to list, ada daily leads ya. Handover-nya apa? Misalkan dialihkan ke CS tuh ketika ada orang yang bayar manual dan seterusnya. Nah, ini masuk ke list. Bisa juga masuk ke list tertentu. Ini saya contohkan hanya satu nih. Ya, listnya di sini. Nah, ini ada yang konfirmasi, juga. Ada yang chat AI-nya. Dia berdasarkan apa tuh kelihatan. Dia masuknya itu kalau AI ini. Oh, oh enggak di sini ya. Di daily leads-nya juga dia masuk. Nah, ini dari iklan, dibalas iklan tuh nggak apa-apa. Ini dari AI. Sumbernya kan kelihatan. Kalau kayak gini kan dari AI nih. Kecuali yang bot itu. Kalau bot ya keywordnya kan lebih pendek-pendek. Nah, itu saya kupas sekilas terkait CTE karena sudah dibahas khusus terkait materi itu deh. Oke, kemudian oh sudah habis ya terkait pertanyaan yang di chat. Eh ini tadi ada ini ya. Jadi untuk chat AI, khusus chat AI ya, itu dia menggunakan yang namanya token. Nah, token untuk untuk chat ini ya. Bisa dilihat di sini penggunaannya. Oh. Ini token terpakai dari chat yang tampil di sini. Ini 125.000 sekian ya. Dari di reset kemarin saya lupa resetnya berapa. Total biayanya kurang lebih 8.000. Ini misalkan terkait ada yang seperti ini ya. Ini biayanya 156. Nah, ini karena iklan ini ya. Iklan dibalas dengan iklan. Nah, itu kalau ada orang iklan dibalas dengan iklan itu eh, masuk ke instruksinya tadi. Ini saya kasih bocoran ini misalkan iklan. Nah, ini. Ketika ada iklan tawaran produk, jasa, dan sejenis, jawablah dengan iklan dari drip sender dan link checkout-nya. Nah, itu ya.
Ya nanti disesuaikan kebutuhan. Misalkan ada iklan dari produk masing-masing gitu. Nah, nanti AI-nya akan menjawab secara improvisasi itu. Kita contohkan di sini saja ya. Eh, ke nomor drip sender. Nah, ini contoh iklan sederhana ya. Bisa dijual kembali. Maka AI-nya akan berimprovisasi, dia menjawab iklan yang kita tawarkan ini. Ini anggap aja dari nomor orang lain ya. Ini AI-nya menjawab, maka dia akan menjawab dengan iklan drip sender itu. Ini ada kayak gini. Dia improvisasinya di sini. Dari sini, eh, kalau ini kan ada di kolom instruksi nih. Ini juga ada. Jadi dari sini sampai sini itu improvisasi dia. Termasuk apa namanya emoticonnya itu bisa disertakan. Promptnya ya gampang, sertakan emoticon yang sesuai seperti itu. Nah, itu terkait sedikit bocoran AI. Nah, kalau token kita habis, ini kan kalau ini masih banyak ya. Itu langsung bisa diklik beli di sini. Nah, ini tampilan yang ini langsung mengarah kepada email yang aktif ya. Starter ini harganya 39.000 untuk 500.000 token. Kalau yang 66.000 ini dapatnya sejuta. Yang 99.000 dapatnya 1.500.000 dan seterusnya. Yang paling murah adalah ini. Kalau dibandingkan dengan yang eceran yang kecil-kecil maksudnya ya. Yaitu 999.000 dapatnya 20 juta. Kalau ini kan eh, misalkan yang ini 99 dapatnya 1 juta. Ini kalau kalau dikali 20 eh, lebih dari ini. Nah, hitungannya kayak gitu kalau hitungan paling murah tapi ya. Maksudnya paling murah untuk jangka. Dan ini bisa langsung diklik beli karena emailnya sudah menyesuaikan dengan email yang aktif di akun ini. Dan kemudian untuk sering ditanyakan bagaimana masa aktif akun Drip Sender kita ini ada di menu paling atas, menu home. Ini namanya, nama profil, ini emailnya, jumlah tokennya, kemudian jumlah WhatsApp-nya, ini expirednya. Nah, kalau kita habis, misalkan 1 hari lagi habis, atau misalkan 5 hari lagi mau habis, itu bisa langsung kita perpanjangan dengan di sini. Kalau di sini dia otomatis mengarah ke eh, checkout drip sender. Nah, emailnya otomatis sesuai dengan data kita. Nah, ini tinggal kita pilih. Oh iya, untuk order ini yang kita masukkan di form order itu paket-paket reguler ya. 1 tahun 5 WhatsApp, 1 bulan 1 WhatsApp, 1 bulan 5 WhatsApp, dan 1 tahun 5 WhatsApp. Kalau di luar ini, misalkan perlu yang 10 WhatsApp atau bahkan sampai 200 WhatsApp, kita layani untuk satu email tuh dengan harga yang khusus tentunya, bukan harga dari sini ya. Kecuali untuk yang sedikit, misalnya 10, 15 itu masih masih sama pengalian dari ini. Kalau yang ada bonusnya itu yang 50 sama 100 ke atas itu ada bonus 30, kalau nggak salah 35% terakhir diberikan. Demikian terkait ini. Ini tinggal 2 menit lagi. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan lah, kita extend bisa. Jadi saya mau nyambung yang ini ya, yang pertanyaan Nah, sebelumnya tuh ada broadcast message ya, Mas. eh, kita nggak ada menu broadcastnya. Yang mana itu? Yang tadi pertanyaan siapa tadi yang juga lewat mic juga tadi kan Mm-mm. itu tentang Oh, broadcast bukan tadi ya? eh, ya tapi kita nggak ada menu broadcast. Jadi yang dimaksud tadi mungkin evergreen campaign atau loop message atau campaign biasa. Tergantung yang mana yang ditanyakan. Ya, di sini ya. Nah, menu campaign ini kalau campaign ini dia bisa ke personal, bisa ke grup tergantung tujuan listnya. Nih, kalau list yang kita buat ada list grup, maka dia dikirim ke grup. Kalau listnya personal, maka ini ya, dia akan ngirim ke personal. Atau kalau grup bisa di sini. Bedanya kalau yang grup ini kita milihnya manual nih. Grup ini misalkan tambah ke grup mana. Dan daftar ini nggak bisa disimpan. Tapi kalau yang sudah disimpan dalam bentuk list bisa. Ini terkait campaign
ke grup ataupun ke personal. Grup itu ke grup, kalau personal itu ke nomor ya, ke Japri. Ini terkait menu campaign. Kalau yang ditanyakan tadi adalah menu di sini, di list ini, kemudian ada menu yang ini. Ada loop message ini adalah pesan berulang, pesannya satu, yang ini adalah pesan berseri. Nah, ini agak beda ya. Ini nggak berulang, tapi berseri. Nah, silakan ditanyakan terkait menu campaign kita atau model pengiriman pesan itu ya dari data list yang sudah ada. Gimana, Mas Jul, terkait pertanyaan broadcastnya? Ya, berarti memang ada fungsi broadcast ya. Nek, kalau ini ada maksimal berapa penerima nggak ya? Kalau dari Drip Sender itu nggak membatasi. Yang membatasi adalah dari akun WhatsApp masing-masing. Misalkan akun WhatsAppnya dia eh, 1.000 nggak keblokir, berarti dia masih bisa. Tapi kalau kemudian eh, baru 100 keblokir, ya batasnya di situ. Jadi kalau sekarang WhatsApp kan tiap nomor itu beda-beda apa namanya tingkat eh, potensi bannednya itu beda. Tergantung dari tingkat spam yang yang dibaca oleh WhatsApp itu. Nah, ini menyambung pertanyaan berikutnya juga. Ini masih saya jelaskan juga. Nomor WA saya habis keblokir. Ada saran untuk kedepannya lebih aman. WhatsApp itu sekarang itu bukan menjadi media broadcast atau media perpesanan saja. Memang fungsinya itu, tetapi bukan itu. Eh, Dilihat dari apa? Dilihat dari eh, pertama fitur yang sudah disediakan itu ada channel, ada status. Dia sudah menjadi namanya mini media sosial. Jadi yang ditekankan adalah supaya tidak keblokir adalah interaksi yang bagus. Interaksi yang bagus itu berapa? Nah, contohnya kayak gini. Kita ngirim ke list yang jumlahnya uh, mana ya? Misalnya ini agak gini. Kita ngirim ke list yang jumlahnya 400 ini, 400-an. Maka harus dihitung. Dia kurang lebih itu 30%. 30% itu berapa? Ya kalau 100 itu ya 100 banding 30 gitu ya. Jadi yang kita ngirim 100 pesan kemudian yang membalas 30 orang itu bagus. Tapi kalau di bawah itu maka potensi blokirnya masih terbuka lebar. Apalagi kalau nggak ada. Nah, cara membacanya di sini kalau campaign itu di apa namanya? Ada yang eh, mana campaign yang ke personal itu. Di sini open rate. Hmm. Kalau grup dia open rate-nya nggak ada karena dia grup kan dianggap open walaupun orang-orangnya belum membuka. Tapi kalau yang personal dia ada listnya. Sebentar saya listnya. Contoh list. Taruh apa nggak di sini ya? Sebentar, saya tes ke ini saja. Sekalian tes untuk melihat ininya. List yang kita buat baru aja lah. Nomor sendiri. Kita upload dari CSV di download. Ini yang lama tentu. Oke. Nah, ini kurang lebih ada 14. Kita upload. Sudah. Nah, kita ada 12 ya, 12 yang valid. Kita campaign ke nomor ini. eh, Supaya bagus maka open rate-nya berapa? Kalau 12 itu berapa kalau 12? 12 kali 30%. Nah, berarti 4 orang ya. 4 orang yang harus buka memang. Campaign. Kita tes campaignnya, personalnya, Sapa Malam.
Keep my number. Ini kalau mau tambahkan name, ini nama. Ini phone gitu ya. Kalau mau ini yang interactive message ini khusus login di versi 4 ya. Live laptop. Ini tadi nanya masih ya. Ini tombol jawab otomatis ya. Ini boleh kita kasih bot maupun eh, ini oke saja. Kita simpan. Nah ini proses mengirim karena nggak kita setting jamnya, jadi otomatis setelah kita simpan langsung mengirim ya. Tergantung jumlah kontaknya juga. Kalau kontaknya 100 tentu lebih lama loading untuk ininya, untuk proses ini ya. Ini mengirim ke nomor sendiri. Nah ini sudah terkirim 2. Ini terkirim 3 dan seterusnya. Ini belum ada yang membuka nih. Nah kalau seperti ini maka dia kurang kurang bagus. Tapi nanti lihat statistiknya tuh ya, ya normalnya sekitar ngirim 10 pesan orang tuh baru membalas. Kecuali ada yang kemudian kita ngirim ke bot atau ke chat AI. Oh, gitu, nah. Nah ini ada nanti ada yang open. Nah ini ada yang open. Sudah ada yang buka 1. Membuka itu artinya dia membuka ya. Open rate. Jadi open itu belum tentu reply. Makanya open rate ini ya sebagai acuan saja. Misalkan ya minimalnya tadi 30% orang buka dan ya kemungkinan dia membalas. Tapi kalau di sini 0/12 ini kurang bagus atau nggak bagus dan kemungkinan akan diblokir itu ya. Walaupun nomor kita nomor lama karena sekarang WhatsApp itu tidak terlalu memandang itu gitu. Maksudnya baik nomor baru maupun nomor lama sama statusnya dia. Nah ini pesan-pesan yang barusan saya kirim ini ya. Ini ya. Ini yang diterima oleh orang di sini kan. Nah, ini orang bisa jawab dengan klik tombol ini. Nah, itu terkait open rate tadi minimal itu ya bagusnya berkisar di 30%. Nah, ini statistik campaign yang saya kirim ini adalah sekarang ini di sini ya. Nah, yang ini. Jadi oh, sudah selesai 100% terkirim semua ke 12 kontak yang membuka 2 orang open rate. Total penerimanya 12. Tetapi kalau pesannya 2, maka di sini menjadi 24. Yang tadi pesannya cuma 1 ya. 1 pesan sekali kirim. Kalau pesannya 2, misalkan pesan 1, pesan 2, maka dia akan menjadi 24 kontak. Nah itu terkait tadi berapa jumlah maksimal dan itu beda-beda tiap nomor. Kemudian untuk ya yang dimaksud interaksi ya tadi itu adalah orang membalas nomor apa membalas minimal membuka. Kalau membuka itu kan tombol blokirnya sudah hilang itu. Eh, tombol blokir itu kalau di sini, kalau dia nomor misalkan nomor baru ya nomor baru, ini belum disimpan nomor baru, itu akan muncul tombol blokirnya di atas. Ketika dibuka kan tombol blokirnya dia apa namanya ke scroll dan kemudian dianggap sudah aktif open itu sudah bagus ketika kemudian dia membuka. Lebih bagus lagi untuk reply. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan orang mau balas ya itu kreativitas masing-masing sesuai dengan kolam masing-masing karena akan beda juga sih. Misalkan ada yang nanya kabar, ada juga yang ngasih gratisan. Misalkan yang mau masuk ke grup ini nanti dapat gratisan ebook apa. Nah, kemudian dia jawab mau. Nah, itu kan
kemudian maunya kita arahkan dibalas otomatis dengan link grup misalkan. Itu contoh-contoh untuk meningkatkan interaksi ya. Ya betul, yang dimaksud interaksi adalah minimal dibuka, open ya, bukan read ya. Eh, Kenapa kemudian kita istilahkan open read? Karena orang open itu belum tentu read. Atau kalau bahasa Indonesia itu kan eh, melihat ya, tapi belum tentu membaca gitu. Beda dengan orang-orang tertentu yang kemudian aktif ketika melihat dia langsung membaca. Itu agak-agak beda. Oke, nah itu terkait WhatsApp keblokir, terkait jumlah berapa maksimalnya, dan seterusnya ya. Kalau ada pertanyaan masuk lagi, ya, pertanyaan terakhir ya. Apa bedanya menu di Tapset, Drip Sender dalam membuat landing page ya, Mas Awan? Untuk Tapset itu ada forumnya tersendiri, yaitu di webinar dan juga di Zoom-Zoom yang diadakan terkait Tapset. Itu tim pengisinya beda, ada Mas Agung, ada Kang Nurdin. Itu nanti silakan diikuti ya. Soalnya itu kalau dijelaskan ini kan pertanyaan terlalu umum. Apa bedanya? Bedanya ya banyak. Gitu. Kalau Tapset itu berfokus di membuat landing page, membuat form order dan seterusnya, membuat list building juga bisa. Sementara dari drip sendernya adalah fungsinya untuk automation WhatsApp-nya, WhatsApp automation-nya baik untuk notifikasi, untuk pesan berseri, untuk OTP dan segala macamnya. Ya. Kalau OTP sudah kita bahas juga di menu apa di live sebelumnya. Eh, Misalkan dari sini ya. Ini yang sudah saya pasang OTP misalkan, ini karena sudah saya buka. Nah, ini kalau kalau yang baru kayak gini. OTP itu untuk melindungi konten konten digital. Yang bisa ngakses OTP ini siapa? Orang yang nomornya ada di list drip sender, di list drip sender masing-masing. Misalkan di sini. Eh, di OTP. Nah, misalnya seperti ini. Maka orang yang ada di sini, yang kemudian dia bisa mengakses OTP itu ya. Oke, itu pertanyaan terakhir. Nah, terima kasih sudah membersamai Drip Talk. Jadi banyak pertanyaan. Insya Allah ini rekamannya akan kita upload di channel Drip Center kita. Silakan di like, comment, dan subscribe. Ini ya channelnya di sini. Drip Sender. Kalau nyari di pencarian ya Drip Sender atau Drip Sender ID. Ini yang live nih lumayan banyak nih. Dan ilmunya insya Allah berguna juga untuk kalau yang tabset di ini ya di YouTube di tabset sendiri ya. Tabset di sini. Kebetulan kita masih satu perusahaan ya, Tabset AI ini. Nah ini juga sudah ada baik live-nya maupun tutorial-tutorial singkat yang sudah ada. Nah terkait beda-bedanya ya tadi silahkan bisa dilihat tergantung penggunaannya seperti apa. Ini contoh eh, ini berapa ada yang saya buat, ada juga Mas Agung, ada juga yang lainnya ya terkait penggunaan website dan landing page, termasuk automationnya, termasuk custom domain dan seterusnya. Demikian terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa di grup Trip Sender. Silahkan join bagi yang belum. Kalau yang sudah bisa aktif di grup maupun ketika butuh penanganan langsung bisa japri ke saya atau ke admin yang lainnya. Eh, Insya Allah kita akan reply sesegera mungkin selama kita standby. Kalau belum standby dan belum dibalas, ya silakan ditunggu. Tidak perlu spam apa namanya spam pesan. Kalau spam pesan malah nanti nggak kebaca. Demikian terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang hadir di Zoom dan juga yang menonton di YouTube nantinya. Sampai bertemu kembali insya Allah di minggu depan di Drip Talk edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih semuanya.
Terima kasih juga Abu